Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak ada satu pun di antara kita merasakan dari nikmat yang Allah Jalla wa ala curahkan kepada kita melainkan darinya. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa saja bentuk kebaikan yang kalian rasakan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Kaki kita bisa melangkahkan menuju dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taufik dan hidayah untuk mendengarkan kebaikan. Dan ini di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan wajiblah kita untuk bersyukur dari setiap apa yang telah Allah berikan. Sebagaimana Allah Jalla wa ala juga berfirman, "Washkuruni wa la takfurun." Dan hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan janganlah kalian kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya, secara umum berupaya untuk melakukan segala perintahnya. Dan tentu perintah tersebut tak akan bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Karena seorang orang beriman ketika melakukan satu amalan, mereka berharap amalan tersebut adalah amalan yang diterima. Dan amalan diterima tersebut adalah dibangun dengan keikhlasan dan dibangun dengan sesuai dengan contoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini semua tidak akan terbangun kecuali dibangun di atas ilmu. Maka kita penting untuk mempelajari setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan maupun telah disampaikan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya yang setia. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk bagian dari pengikut yang setia, yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa tegar dan sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para pemirsa pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas di awal kaitan tentang zakat. Dan di antaranya kita telah membahas harta-harta yang wajib dizakati. Di antaranya hewan ternak, 2 alat tukar, harga perniagaan, harta perniagaan, biji-bijian dan buah-buahan, dan barang tambang dan rikas. Nah, pada kesempatan ini para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membahas kaitan tentang zakat emas dan perak. Nah, ketika kita berbicara masalah hukum zakat emas dan perak, maka hukumnya adalah wajib. Wajib tentu berdasarkan dalil. Kita tidak bisa mengatakan hal ini wajib dan hal ini sunnah, mubah, melainkan berdasarkan dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritahukan kepada mereka
bahwa mereka mendapat siksa yang pedih. Nah, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, maka di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita ancaman bagi orang yang menyimpan hartanya karena pelit atau karena ingkar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka tidak menunaikan zakat dari emas maupun perak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar kepada mereka dengan azab amat yang pedih. Kalaulah perkara ini membentukkan ancaman, tak kalah seseorang tersebut melakukannya, berarti menunjukkan satu kewajiban untuk menunaikan hak tersebut. Dan ayat ini di antara menunjukkan dalil bahwa membayar zakat, menunaikan zakat tentu sesuai dengan kadar ketentuan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu hukumnya wajib. Nah, dan selanjutnya, dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali yang meninggalkan kewajiban. Yang Allah Subhanahu tersebutkan, fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira, berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini adalah untuk orang yang meninggalkannya. Nah, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibiz zahabin wala fiddatin." Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, yang tidak mengeluarkan zakatnya yang seharusnya ditunaikan, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min nar. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan dipanaskan di dalam api neraka Jahannam. Akan dibuatkan lempengan, dan lempengan ini dari api. Setelah tersebut, fahmiya 'alaiha fin nari Jahannam. Dia akan dipanaskan di api neraka tersebut, fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia disetrika dengan pada lambungnya, keningnya dan punggungnya. Nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Kullama baradat ruddat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yaqdi Allah bainal ibad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, setiap kali lempengan itu dingin, maka ia dikembalikan panas. Dingin, terus disetrika. Disetrika lambungnya, keningnya, punggungnya. Kalau dingin, Allah Subhanahu wa taala panaskan seperti semula. Untuk pada suatu hari yang kadarnya lamanya seperti 50.000 tahun, hingga Allah menetapkan keputusan di antara hamba-Nya. Ini ancaman besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, dan terkhusus sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu zakat emas dan perak. Nah, dan ini tentu juga menunjukkan dalil kalaulah perkara tersebut ditinggalkan adalah mendapatkan ancaman, berarti menunjukkan melakukan adalah satu kewajiban. Dan hadis ini adalah menjadikan dalil bahwa menunaikan zakat emas dan perak hukumnya wajib. Nah, ikhwani fid din wa khawfil an yakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada. Nah, setelah kita telah menyampaikan di antara dalil tadi dalam surah At-Taubah ayat 34 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Itu sebagai dalil bahwa menunjukkan zakat adalah hukumnya wajib. Selanjutnya juga berdasarkan ijma' para ulama bahwa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham. Dan bahwa emas apabila mencapai 20 mithqal atau 20 dinar dan harganya senilai dengan 200 dirham, maka zakatnya wajib ditunaikan padanya. Jadi, jikalau kaum muslimin telah mempunyai harta emas 20 dirham, perak 200 emas 20 mithqal atau 20 dinar dan perak 200 dirham, maka dia mempunyai kewajiban adalah untuk menunaikan zakatnya. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fil a'yakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Setelah kita mengetahui hukum zakat emas dan perak adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi dan ijma' para ulama, selanjutnya kita akan beralih dengan pembahasan kadar zakat emas dan perak. Kapan kita harus berzakat tak kala kita mempunyai emas, dan kapan kita harus berzakat tak kala mempunyai perak. Nah, kadar yang wajib untuk emas dan perak yaitu 2,5%. Maksudnya di dalam setiap 20 dinar emas terdapat kewajiban zakat setengah dinar. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab, itu batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kapan seseorang harus menunaikan zakat, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2,5%, banyak ataupun sedikit. 6. Ikhwani wa akhwati fil a'yakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Ini kadar zakat yang wajib untuk emas, yaitu 2,5%. Kapan? Ketika mencapai 20 dinar. Nah, sedangkan pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajiban zakat 5 dirham. Nah, untuk perak 200 dirham maka zakatnya 5 dirham. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab, ya, batas nisab tersebut sebagaimana kita telah sampaikan tadi. Nah, insyaallah nanti juga akan dibahas di pembahasan kelanjutan untuk kait tentang nisab secara rinci. Nominalnya tersebut adalah, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2,5%. Tentu nominal-nominal tersebut berdasarkan dalil. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam surat tentang zakat, beliau mengatakan wafir riqa kullu mi'ati dirhamin rubul ashr. Pada perak setiap 200 dirham terdapat kewajiban zakat 2,5%. Ar-riqa, kata riqa adalah perak dan dirham yang ditempa dan dicetak darinya. Nah, jadi setiap 200 dirham maka zakatnya 2,5%. Sebagaimana keterangan hadis. Selanjutnya di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Walaysa 'alaika syai'un." Yani fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisful mithqal. Tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu. Maksudnya pada emas hingga kamu memiliki 20 dinar. Jadi jikalau seorang memiliki emas yang kurang dari 20 dinar, maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Karena nisabnya untuk emas adalah 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar, tapi tak kalah telah mencapai 20 dinar, dan telah berlalu haul, masuk sampai 1 tahun, sudah bertemu lagi 1 tahun, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah mithqal. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Nah, maka berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, sebutkan juga dalam hadis yang lain, kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan
nisfa mithqalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengambil setengah mithqal dari setiap 20 mithqal. Jadi 20 dinar zakatnya tersebut sebagaimana telah kita sampaikan tersebut. Naam, ikhwani wa khadfil aliyakum rahimani wa rahimakumullahu taala ajmain. Nah, setelah kita membahas tentang kadar emas dan perak, kapan kita menzakati tersebut, yaitu setiap 20 dinar, maka zakatnya sebagaimana keterangan tersebut adalah setengah dari dinar, dan setiap 200 dirham maka 2,5%. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang syarat zakat emas dan perak. Sebagaimana kita ketahui juga syarat itu harus dilalui, harus terpenuhi, maka barulah tertunaikan suatu kewajiban tersebut. Nah, jadi seseorang tak kala dia menunaikan zakat, maka dia harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, disyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak sebagai berikut. Di antaranya yang pertama mencapai nisab sampai takaran yang telah ditentukan. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, takaran yang telah, kadar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu 20 mithqal untuk emas berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu an yang kita telah sampaikan tadi. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alayhi al-haul fa fiha nisfu mithqal. Tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu. Maksudnya pada emas hingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu tidak, jikalau kamu memiliki 20 dinar yang dan telah berlalu haul, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah mithqal. 6. Atau 20 dinar ini sama dengan 85 gram. Jadi jikalau ada kaum muslimin mempunyai emas 85 gram, maka dia mempunyai kewajiban zakat tak kala telah terpenuhi, telah sampai haulnya. Nah, adapun untuk nisab perak adalah 200 dirham, sebagaimana telah kita sebutkan juga hadis-hadis yang sebelumnya. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa fiha duna khamsi awad sadaqatun, bahwa perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Jadi kalau kurang dari 200 dirham untuk perak, maka tidak mempunyai kewajiban untuk zakat. Nah, adapun 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Maka 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Sebagaimana disebutkan tadi, Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsil awwab sadaqah. Jadi harta atau perak yang dimiliki kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Jadi 1 uqiyah tersebut adalah 40 dirham. Maka jikalau kita kalikan 4 kali 50, maka 200 dirham. Nah, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, wa fir riqa rubu'ul ashr fa in lam takun illa 90 mi'ata falaysa fiha syai'un illa ayyasha rabbuha. Di dalam perak terdapat kewajiban zakat 2,5%. Lalu bila jumlahnya 190, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat apapun kecuali bila pemiliknya berkenan. Nah, hadis ini menjelaskan, kita telah sampaikan tadi bahwa nisab untuk perak 200 dirham. Maka disebutkan di sini fa illam takun illa 90 mi'ah wa mi'at 90 wa mi'ah falaysa fiha syai'un. Kalaulah ada seseorang dia memiliki 190 dirham. 190 dirham berarti kurang masih 10 dirham untuk mencapai 200. Berarti tidak mencapai nisabnya. Maka Nabi mengatakan falaysa fiha syai'un, maka dia tidak mempunyai kewajiban walaupun hanya kurang, masih hanya tinggal 10 dirham. Illa ayyasha'a
duha, kecuali pemiliknya berkenan untuk berinfak, menguraikan hartanya, maka diperbolehkan. Adapun untuk perihal kewajiban, maka tidak wajib. Maka dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa nisabnya untuk perak 20 dirham. Nah, maka para ulama berijma bahwa nisab perak adalah 5 uqiyah. 5 uqiyah tadi kita sampaikan, 1 uqiyah berapa? 1 uqiyah adalah 40 dirham. Maka kalau 5 uqiyah maka 200 dirham. Dan nisab emas adalah 20 mithqal atau 20 dinar. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan selanjutnya kita akan membahas kaitan tentang tadi kita telah bahas kaitan tentang syarat zakat dan emas. Yang pertama tadi mencapai nisabnya dan tentunya juga sampai haulnya. Selanjutnya syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib zakat. Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu dia harus orang Islam tersebut, dia merdeka bukan budak, dia pemiliknya sempurna bukan karena ada harta yang dimiliki bersama. Kita berikan contoh, ada harta 20 dinar atau dia mempunyai perak 200 dirham, tetapi yang memilikinya bukan 1 orang, yang dimiliki 2 orang, 5 orang, dan seterusnya. Maka walaupun dia telah mencapai nisabnya, maka ini tidak terpenuhi syaratnya. Ini harus dimiliki sempurna. Dia miliki sendiri, bukan ada perserikatan atau dimiliki bersama. Nah, selanjutnya berlalunya haul, ketemu 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun, mungkin hartanya digunakan. Tentu digunakan ini bukan disengaja karena kepelitan, ya mungkin karena digunakan sesuai dengan kebutuhan, maka tidak menjadikan wajib jikalau tidak terpenuhi haulnya. Nah, pembahasan ini telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, para pendengar Radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada. Nah, ini secara umum kaitan tentang syarat kapan seorang muslimin harus menunaikan zakatnya. Secara rinci kita jelaskan bahwa tak kala terpenuhi nisabnya, untuk emas itu 20 dinar, untuk dirham 200 dirham, dan terpenuhi haulnya, dan orang beriman, orang Islam, dan yang memiliki adalah dia milik sempurna, bukan dengan hasil kerjasama dan seterusnya. Nah, kita beralih di pembahasan berikutnya, yaitu penggabungan emas dan perak. Yang dimaksudnya emas dan perak digabung. Nah, emas dan perak tidak perlu digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Kita berikan contoh. Seseorang mungkin mempunyai perak 190 dirham. Tapi dia mempunyai emas 19 dirham. 19 berarti belum menyampai nisabnya. Nisab emas 20 dinar. Sedangkan nisabnya untuk perak 200 dirham. Maka tidak bisa untuk digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Ini menurut pendapat yang benar. Nah, karena keduanya adalah 2 jenis yang berbeda. Dinar beda dan perak beda. Emas beda, perak beda. Sehingga salah satunya tidak perlu digabungkan dengan yang lainnya, seperti unta dengan sapi. Nah, bisa untuk zakat unta, sapi-sapi. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, begitu juga jawawut dengan gandum. Meskipun tujuannya sama, untuk unta dan sapi adalah hewan yang berkembang biak. Sedangkan untuk jawawut adalah gandum, adalah makanan pokok
dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa fi maduna khamsil awakin sadaqah." Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Nah, kita sampaikan tadi 1 uqiyah 40, maka kalau 5 uqiyah 200 dirham. Di bawah 200 dirham maka tidak ada zakatnya. Walaupun dia di satu sisi mempunyai harta yang lain, tidak bisa digabungkan. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa emas dan perak harus digabungkan untuk menyempurnakan nisabnya mengharuskan seseorang wajib membayar zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah ketika dia memiliki emas yang bisa menyempurnakannya, padahal kandungan hadis tersebut mencakup kondisi seseorang memiliki emas yang dapat menyempurnakan nisab perak maupun tidak. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memiliki 10 dinar dan 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya karena emas dizakati sendiri dan demikian pula perak dizakati sendiri walaupun nilainya sama. Tapi jikalau berbeda barangnya, emas dan perak, dan emasnya belum sampai nisab dan peraknya belum sampai, tidak mempunyai kewajiban. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zakat perhiasan. Ya, mungkin ada yang menggunakan perhiasan emas maupun perak. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan atau disewakan, juga perhiasan yang diharamkan seperti seorang laki-laki memakai cincin. Kan laki-laki nggak boleh menggunakan cincin emas. Atau seorang wanita mengenakan perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan atau dalam perhiasannya yang berbentuk hewan. Ini tidak boleh. Tetapi ini emas, jikalau dia terpenuhi nisabnya, begitu juga laki-laki dia memakai emas, dan perempuan laki-laki tidak boleh memakai emas. Tapi jikalau dia mempunyai emas dan sampai nisabnya dan terpenuhi haulnya, maka juga mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Nah, adapun perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah dan untuk peminjaman, maka pendapat yang sahih dari dua pendapat kalangan ulama adalah wajib zakat padanya. Hal tersebut berdasarkan alasan berikut. Alasan yang pertama, satu, keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan perak. Keumuman ini mencakup perhiasan dan lainnya, baik disimpan ataupun yang digunakan. Seperti mungkin seorang wanita menggunakan cincin, menggunakan gelang, kalung, dan seterusnya. Ketika emasnya tersebut mencapai nisabnya dan bertemu haulnya, maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Nah, yang kedua alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ashab Sunan dan Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan khalidatan min zahabin faqala atu'addina zakata hadha qalat la qala ay surruki ay ayusawwirikillah bihima siwarain min nar faghala'tuha wa alqattuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi bersama anak perempuannya, sedangkan di tangan anak perempuannya itu terdapat 2 gelang. Ada gelang yang besar dari emas. Jadi anak tersebut menggunakan gelang pakai emas. Maka beliau bertanya, apakah kamu menunaikan zakat gelang ini? Kau sudah tunaikan belum? Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwa boleh wanita menggunakan gelang. Sebagaimana Nabi bukan melarang memakai gelangnya, tapi Nabi tanya, sudah tunaikan zakatnya atau belum? Nah, akhirnya wanita tersebut menjawab ibunya. Beliau mengatakan,
Tidak. Beliau tidak menunaikan zakat. Maka beliau bersabda, beliau mengatakan, apakah kamu senang bila Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keduanya memakaikan gelang untukmu dengan dua gelang nanti kelak di api neraka? Dan ini menunjukkan ancaman jikalau seseorang mempunyai harta emas ataupun perak digunakan secara perhiasan dan terpenuhi nisabnya dan sampai haulnya tapi tidak ditunaikan zakatnya, maka wanita tersebut akhirnya melepaskan keduanya dan memberikan keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangan bahwa untuk mungkin para ibu-ibu, para ummahat, para wanita yang telah memiliki perhiasan yang telah sampai haul dan nisabnya, maka kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Nah, hadis ini adalah dalil dalam tema masalah ini dan ia memiliki hadis pendukung dan penguat dalam sahih yang lainnya. Nah, adapun yang ketiga, pendapat yang mewajibkan zakat perhiasan ini lebih hati-hati. Ini bentuk kehati-hatian dan lebih selamat dari tanggungan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini walaupun hadis secara umum, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan, menunjukkan apa yang tidak meragukanmu. Nah, para pendengar radio Roja Pontianak dimanapun antum dan antuna berada, dan ini diantara penegas tiga alasan yang menunjukkan bahwa tak kala seseorang mempunyai perhiasan dan perhiasannya tersebut sampai nisabnya dan memenuhi haulnya, maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat sebagaimana telah kita sampaikan. Nah, ini pembahasan secara ringkas kait tentang zakat emas dan perak. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan dari ilmu kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah pahamkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menunaikan hak-hak dari harta kita. Karena semua dari harta yang kita miliki, semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan dihisab, semua akan kita akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun. Tentu tidak ada satupun kita mampu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan ancaman-ancamannya. Maka bagi kita sebagai orang beriman, tak kala kita telah mendengar firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ucapan yang lain melainkan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.